warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, masih membahas buku panduan amal sehari semalam. Kita masih muqaddimah. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Kita sampai pada perkataan Ibnul Qayyim, yaitu ini masih dalam buku Madarijus Salikin, ya, kita ambil dari buku tersebut berkaitan dengan muqaddimah buku ini, panduan amal sehari semalam. Beliau mengatakan termasuk hak Allah atas setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan manusia adalah menunaikan kewajiban ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah yang dipersembahkan kepadanya semata untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika hamba itu mengisi waktu dengan ibadah yang wajib, maka hamba itu akan maju ke depan menuju mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ia mengisi waktunya dengan mengikuti hawa nafsu, bersantai, menganggur, tidak melakukan apa-apa, maka hamba itu akan mundur menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya hanya maju dan mundur. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Seorang hamba kalau tidak melangkah maju, maka dia pasti bergerak mundur. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Itulah hidup. Maka pertanyaannya, saya sedang melangkah maju atau bergerak mundur? Enggak ada yang stuck jalan di tempat. Karena pilihannya cuma dua. Allah mengatakan dalam surat Al-Muddatsir ayat 37, Allah berfirman, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhara, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau ingin mundur. Allah kasih pilihan. Dan pilihan-pilihan ini banyak Allah kasih kepada manusia, ya. Tidak kepada makhluk-makhluk lainnya. Disuruh pilih beriman, silakan beriman, mau kafir atau mau beriman. Disuruh pilih mau maju atau mau mundur. Disuruh pilih kebaikan atau keburukan.
Walaupun ya, sebenarnya ada pilihan nggak sebenarnya? Ada pilihan nggak di situ? Beriman atau kafir? Pilih yang baik atau yang buruk? Pilih maju atau mundur? Sebenarnya ya, ada pilihan nggak? Hah? Nggak ada pilihan sebenarnya. Hanya satu alternatif, maju, beriman, dan baik, ya kan? Tapi kepada manusia, Allah kasih ultimatum seperti itu. Silakanlah manusia. Bagi yang mau maju, silakan maju. Bagi yang mau mundur, silakan mundur. Bagi yang mau beriman, silakan beriman. Bagi yang mau kafir, silakan kafir. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada manusia. Ini tidak dikatakan kecuali kepada manusia. Hewan itu nggak punya pilihan, Mbak. Ya, setan pun sudah nggak punya pilihan lagi dia. Malaikat hanya satu pilihannya, yaitu apa? Taat. Setan maksiat, kan begitu ya. Manusia, nah ini Allah kasih pilihan kepada manusia, ya, karena manusia itu nggak bisa ditebak sebenarnya. Manusia susah untuk ditebak. Malaikat bisa ditebak, mudah, satu warna aja, putih, baik, taat, kan begitu ya. Ada tebakan lain untuk malaikat? Enggak. Setan itu mudah diprediksi, Pak, sebenarnya. Setan itu bisa diprediksi. Ya, walaupun dalam kenyataannya kita sering kalah. Tapi sebenarnya setan itu sangat mudah untuk diprediksi. Setan itu mudah ditebak. Gimana cara menebak setan? Memprediksi setan, coba. Mengenali setan. Siapa yang tahu di sini? Kenal setan enggak? Gimana kita memprediksi setan, Pak? Coba. Hah? Enggak tahu? Enggak bisa memprediksi setan? Gampang. Allah sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Ya, contohnya ini ya. Setan berkata kepada Adam dan istrinya, "Inni lakuma laminan nasihin." Aku ini termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Dia sebut nasihat. Apa betul nasihat? Atau hasutan? Hasutan, bukan nasihat. Jadi setan itu mudah diprediksi, Pak. Kalau baik katanya, sama dengan apa? Buruk lah itu ya. Kalau buruk kata setan, sama dengan apa? Baik lah itu. Hitam kata setan, berarti apa? Putih kata setan, berarti? Kan bisa. Udah kenal setan kita ini. Ya, tapi walaupun dalam kenyataannya di lapangan, walaupun sudah bisa diprediksi ya, dengan mudah, tapi kita mudah kalah juga. Ya, kita tetap kalah, ujung-ujungnya kalah, gitu ya. Itu setan. Nah, kalau manusia itu nggak bisa diprediksi, susah memprediksinya. Ya, warna semua makhluk bisa kebaca, kecuali warna manusia. Warna manusia nggak bisa kebaca, Pak. Bahkan manusia itu sendiri nggak tahu warnanya apa. Iya. Maka boleh saya katakan, mohon maaf ya, manusia itu lebih bunglon daripada bunglon. Tahu bunglon ya? Tahu nggak bunglon? Bisa berubah warna. Tapi selihai sepintar itu bunglon masih ketahuan juga, Pak. Kalau manusia nyaris nggak ketahuan.
Itu manusia itu. Maka manusia itu lebih bunglon daripada bunglon sebenarnya ya, supaya kita sadar, menyadari, mengenali diri kita. Dan dia unpredictable. Susah untuk diprediksi manusia itu. Warnanya wallahu alam, itu dia. Warna manusia, siapa yang tahu warna dirinya? Ya mungkin kalau duga-dugaan, kira-kira ya mungkin bisa aja ya. Tapi sebenarnya dia nggak tahu. Karena warna kita yang sebenarnya baru akan kita ketahui nanti di akhirat. Warna kita yang sebenarnya baru akan ketahuan nanti di akhirat. Makanya salah satu nama hari akhirat itu hari di mana mata-mata terbelalak. Terbelalak tahu ya, terbuka lebar gitu. Kenapa terbuka lebar? Terkejut, Pak. Karena banyak kejutan di akhirat itu. Salah satu kejutannya adalah kita baru mengetahui warna kita yang sebenarnya. Boleh jadi hitam, disangka hitam ternyata putih. Boleh jadi disangka putih ternyata hitam. Yang kita lihat sekarang ini kan yang nampak di luar aja. Dan itulah yang boleh kita nilai dari manusia di dunia. Ya. Hatinya nggak boleh menghakimi, menghukumi hati manusia. Wallahu a'lamu bima fi suduril alamin. Hanya Allah yang tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Karena manusia ini banyak rahasianya. Yang terdalam pada diri manusia apa? Rahasia yang terdalam pada diri manusia apa? Dosa. Iya, dosa. Itulah rahasia yang terdalam pada diri manusia. Mungkin kita semua punya rahasia yang nggak usah disebut, tapi pasti ada. Yang dengan itu kita bisa mengenali seliar apa kita. Ya, bahkan manusia itu nggak tahu warnanya sendiri. Nah, itu Nabi sebutkan dalam hadis ya. Mungkin semua pernah dengar hadisnya, yaitu hadis 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Yang berjihad sampai mati, yang menuntut ilmu hingga dia mengajarkannya, yang mencari harta hingga dia menyedekahkannya. Ketiga orang ini mengira warna mereka putih. Ya. Betul enggak? Ketiga orang ini mereka menduga, ini duga-duga aja sebenarnya. Warna mereka putih. Tapi ternyata enggak putih seperti yang mereka duga. Karena hari kiamat hari di mana Allah menampakkan segala yang tersembunyi. Allah akan membongkar semua rahasia. Yauma tublas sarair wa hussila ma fis sudur. Akan dinampakkan apa ya warna yang tersembunyi di dalam dada. Ternyata mereka enggak putih seperti yang dikira. Allah mengatakan kepada ketiganya, kadzabta, kamu salah, bohong, enggak benar. Sebenarnya warna kamu hitam. Ya ternyata apa? Ria, Pak. Ya. Nah, itu dahsyatnya, ngerinya hari kiamat itu. Hari mata-mata akan terbelalak, terkejut-kejut, Pak. Karena baru saat itulah kita tahu warna asli diri kita. Antum rasa-rasa sendirilah.
yakin dengan warna yang ada sekarang gitu. Atau enggak begitu yakin gitu. Nanti nunggu akhirat dulu baru tahu. Ada satu kisah yang hampir sama. Kisah ini mungkin juga sering disampaikan, yaitu seorang yang berperang gagah berani bersama Nabi dan para sahabat. Gagah berani, Spartan dia perangnya ini. Banyak yang dia bunuh dan dia pun sudah terluka-luka sekujur tubuhnya. Hebat ini, sampai-sampai sahabat mengatakan, ini orang luar biasa, enggak ada yang membawa pahala seperti dia ini. Itu sahabat aja keder Pak, melihat orang ini. Dan orang ini ternyata ditemukan mati. Ini di medan perang ya. Di medan perang. Maka sahabat mengatakan surga ini. Ya itu yang nampak ya. Apa maksudnya? Mereka menilai warna orang ini putih Pak. Ya. Itu kan penilaian manusia ya. Tapi Nabi berkata, Nabi kan berucap dengan wahyu ya, bukan hawa nafsu. Dapat bocoran dari langit. Kalau nggak dapat bocoran dari langit, mereka akan salah menilai. Mereka kira putih ini orang, ya kan? Karena kadang-kadang kita nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Nabi berkata, huwa finnar, dia dalam neraka. Kalau nggak turun wahyu mereka nggak tahu itu. Menjelaskan warna yang sebenarnya. Sayang sekarang wahyu kan nggak turun lagi ya. Nah, Nabi udah nggak ada. Nabi berkata kepada sahabat, huwa finnar, dia di dalam neraka. Apa nggak terkejut sahabat Pak? Nah, kalau dia dalam neraka bagaimana kita? Begitulah kira-kira. Nah, belum di akhir aja udah terbelalak itu. Udah terkejut-kejut dia. Gimana di akhirat nanti ya, lebih terkejut-kejut lagi itu. Maka berat menghadapi akhirat itu, berat, nggak mudah. Kayaknya aja mudah. Kayaknya aja lurus-lurus lempeng-lempeng ya. Nah. Padahal nggak semudah yang dibayangkan itu. Makanya sahabat-sahabat itu walaupun sudah dijamin sorga, tetap berharap dan takut gitu. Kalau kita dijamin sorga Pak, besok nggak sholat subuh. Dijamin sorga udah berantakan, udah nggak karuan udah itu. Contoh sekarang lah misalnya, turun dari langit nama Fulan bin Fulan penghuni sorga, nama antum rupanya. Kira-kira gimana besok? Oh, udah nggak terkendali Pak, udah, aduh kayaknya hore-hore itu ya. Nah maka sahabat dulu punya nilai keimanan yang tinggi, walaupun sudah dijamin sorga, mereka tetap berharap dan takut. Karena akhirat itu berat sebenarnya. Maka ketika Nabi mengatakan huwa finnar, para sahabat terkejut itu. Wah, dalam neraka. Dia sudah berperang gagah berani Spartan seperti itu dalam neraka. Bagaimana kami ini? Maka mereka pun penasaran. Mereka periksa mayat orang itu. Ternyata mereka dapati yang menancap di tubuhnya itu ternyata pedangnya sendiri. Barulah sahabat-sahabat ngeh gitu ya. Oh, ternyata orang ini bunuh diri rupanya. Dengan cara yang mungkin hanya nyaris tidak ada orang yang tahu, yaitu dia merebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Karena dia udah nggak tahan dengan luka-luka yang dideritanya. Itulah dia warna manusia ya. Kalau nggak melalui wahyu, sahabat itu nggak tahu, bahkan terpedaya gitu dengan warna yang mereka lihat. Seolah-olah putih, ternyata enggak. Maka kita siap-siaplah melihat warna asli diri kita nanti di hari akhirat. Manusia ini banyak rahasianya. Makanya urusan hati manusia nggak usah dicampuri lah. Serahkan kepada penciptanya.
para jamaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, tidak ada makhluk yang diberi ultimatum seperti manusia. Di sini dikatakan bagi yang mau maju silakan maju. Yang mau mundur silakan mundur. Walaupun nggak ada pilihan sebenarnya, harus maju. Ya, harus maju. Makanya ada ayat yang berbunyi dalam Al-Qur'an ini, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah tidak memaksa manusia. Karena sudah jelas yang lurus dan yang bengkok sebenarnya. Seperti tadi kita berhadapan dengan setan. Jelas warnanya Pak, setan itu. Maka bisa diduga. Seperti antum main catur. Bisa main catur? Tahu main catur enggak? Ada papan catur hitam putih Pak ya. Nah, kalau antum pegang beda putih, musuh pegang beda hitam. Antum melangkah, hitam juga melangkah. Kemana hitam melangkah, antum tahu maksudnya apa. Ini ngapain nih? Oh ini mau mengancam kuda saya ini, tutup, sap gitu ya. Nah melangkah dia ke sini si hitam ini. Oh ini mau mengancam benteng saya ini, bentengnya pun menghindar, sap gitu ya, betul ya? Itu main catur ya. Itu dengan setan Pak, musuh seperti hitam putih. Tapi dengan manusia susah. Berurusan dengan manusia ini susah. Kalaulah penciptanya saja mengatakan enggak ada paksaan manusia, sudah mau beriman, mau enggak beriman, mau maju, mau mundur, mau lurus, mau bengkok. Itu penciptanya Pak. Begitulah susahnya berurusan dengan manusia ini. Ya, seperti kita main catur, kita pegang putih, di sana putih juga. Ya, nggak bisa diprediksi itu Pak, tiba-tiba aja sudah kena sekamat kita. Ya kan? Karena nggak tahu ini benteng siapa, ini menteri siapa, ini kuda siapa. Tiba-tiba udah sekamat aja kita. Kena sekamat ya. Bingung kita. Kenapa? Putih semua bedanya. Begitulah susahnya berurusan dengan manusia itu. Sampai-sampai penciptanya saja mengatakan silakan manusia, nggak ada paksaan dalam agama. Walaupun sebenarnya dalam agama ini harus kan begitu ya, harus pilih yang lurus, jangan pilih yang bengkok gitu, jangan berbelok, istiqomah. Tapi ya begitulah. Maka kita nggak menyalahkan singa menerkam rusa, kenapa? Apa salah singa menerkam rusa? Salah? Enggak, emang itulah dia, kan begitu ya. Nah, tapi si singa ini tidak pernah punya angan-angan, cita-cita. Singa raja hutan ya. Nah, tapi dia nggak punya angan-angan, cita-cita atau kehendak atau pikiran sekalipun masuk ke kota, Pak. Lalu memangsa manusia. Saya ngejar manusia aja lah, nggak usah ngejar rusa lagi nih. Kayaknya manusia lebih enak dagingnya. Gitu? Enggak, Pak. Ada udah ditentukan, diplot dia, itulah dia. Tapi manusia semua disantap Pak. Itu orang Medan bilang santap. Semua disikat. Gitu. Semua dilahap. Ah, itu manusia itu. Maka sebenarnya manusia ya memang lebih liar daripada hewan-hewan itu. Dan masing-masing kita tahulah bagaimana keliaran diri kita. Ya, kadang-kadang nggak terkendali. Apa kata Nabi? Manusia ini susah. Dikasih satu lembah emas, puas? Enggak. Apa yang dia inginkan? Lembah yang kedua. Dapat dua, berhenti? Enggak juga. Dia akan cari yang ketiga dan seterusnya, DST. Dan tidak ada yang menghentikan langkahnya kecuali mati. Itu manusia. Maka Imam Syafi'i mengatakan
Ridon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia adalah tujuan yang enggak akan mungkin dicapai. Maka manusia itu memang enggak ada puasnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka di sini Allah juga kasih ultimatum sebenarnya ini ya. Walaupun sebenarnya seperti pilihan, silakan. Ya kan? Tapi sebenarnya ini ultimatum. Inti istilahnya apa? Mau mundur juga silakanlah gitu. Ancaman lah gitu ya. Mau mundur juga silakan gitu. Ini seperti orang tua yang mengancam anaknya, mau keluar juga silakan. Tapi ya di bawah bayang-bayang apa? Hukuman kan begitu. Nah, manusia digitukan Pak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusianya enggak ngeh juga gitu ya. Ya begitulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Supaya kita tahu betapa liarnya manusia ini. Warnanya enggak kebaca udah. Karena wajar saja si manusia itu sendiri dia juga enggak tahu warnanya apa sebenarnya. Maka sekarang di dunia ini kita cuma menduga-duga aja semuanya kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka yang tahu dan kenal dirinya, dia enggak layak untuk menyombongkan diri. Merasa lebih dari orang lain. Untuk apa juga? Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan merendahkan orang lain. Boleh jadi dia lebih baik darimu. Boleh jadi ya, dia yang mengejek itu, merendahkan itu, yang direndahkan itu, yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merekomendasi diri sendiri, menganggap suci, menganggap bersih, menganggap baik. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Maka hidup kita ini kan teruslah berharap dan takut. Teruslah berharap dan takut. Ya istilahnya apa? Khauf dan roja. Roja dan khauf. Roja dan khauf ini bukan hanya kepada diri sendiri. Kita perlu terus merasa takut dan berharap. Karena kita sebenarnya nggak tahu ini warna asli kita apa. Demikian juga jangan sibuk mengurus orang lain. Alaikum anfusakum. Kita menjinakkan diri kita aja setengah mati, Pak, apalagi menjinakkan orang lain. Itu pekerjaan nggak akan selesai itu, sampai kiamat pun nggak selesai itu. Iya, Pak. Maka sibuklah menjinakkan diri sendiri, menjinakkan keliaran diri kita sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, khauf dan roja ini, berharap dan takut ini juga kita lakukan terhadap orang lain. Gimana itu? Kalau kita lihat orang lain buruk misalnya, maka kita merasa khawatir, khauf, ya, bahwa dia memang benar buruk seperti yang kita lihat. Kita khawatir terhadapnya. Kalau kita lihat orang itu lurus, baik, lempeng, ini anak soleh kayaknya. Gitulah kira-kira ya. Maka kita roja, berharap baik kepadanya. Bahwa mudah-mudahan memang seperti yang saya lihat. Jadi khauf dan roja itu juga kita perlukan kepada orang lain, Pak. Bukan hanya kepada diri sendiri. Maka sibuklah mengurus diri sendiri. Kepada orang lain, tawasi bil haqqi wa sabri. Salinglah mengingatkan, menasihati dengan kesabaran dan kebaikan. Begitu dia. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa bersih. Jangan merasa putih juga. Ya berharaplah mudah-mudahan memang putih. Takutlah jangan-jangan enggak putih, begitu dia.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi barang siapa yang mengenali dirinya, dia tahu apa yang harus dilakukannya sebenarnya. Ya. Taib. Ibnul Qayyim meneruskan, jika dia tidak maju, dia pasti mundur. Ya, seorang hamba selalu berjalan, tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Kalau enggak ke atas, ke bawah. Kalau enggak maju, mundur. Ya. Nah, itulah detik-detik kehidupan yang berlalu dengan cepat. Waktu itu cepat sebenarnya, tahu-tahu aja. Tahu-tahu udah 2024. Kayaknya baru kemarin masuk abad 21. Ini udah seperempat abad 21. Kalau kita gini nggak sampai abad 22 lah kayaknya ya. Ya, masih berharap sampai abad 22. Enggak ya? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau lihat jatah umur nggak mungkin ya dapat abad 22. Ya udahlah. Abad 21 ini sudah seperempat, Pak. Sudah seperempat. Kalau umur kita 50, kita manusia 2 abad. Hidup di abad 20 dan 21. 50-50 itu. 25 tahun abad 20, 25 tahun abad 21. Kalau umurnya 50. Siapa yang 50 sini? Manusia 2 abad itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Sangat cepat menuju surga atau neraka. Menuju surga atau neraka. Berarti pilihannya juga harus cepat. Iya. Allah kasih pilihan, tapi kita harus memilih dengan cepat itu ya. Ibarat antum main roller coaster itu ya. Tapi ada 2 jalur, 2 cabang itu. Kan cepat itu ya. Kanan kiri, antum salah pilih jalur, nyungsep itu. Nah itulah dia, neraka itu. Pilihannya tepat, selamat itu. Pernah main roller coaster, cepet ya, kenceng itu, kenceng. Nah, begitulah dia. Jadi waktu itu nggak banyak sebenarnya, ya, nggak lama. Tapi waktu itu sangat cepat. Sementara muaranya cuma surga atau neraka. Ada yang melaju cepat, ada pula yang mundur ke belakang. Jadi lambatlah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang tidak ada seorang pun yang berhenti di tengah jalan. Artinya dia berhenti di tengah-tengah, ini enggak surga, enggak neraka ini, enggak bisa itu, enggak ada itu. Ya, enggak ada tempat di tengah-tengah. Saya enggak usah masuk surga lah, kayaknya enggak pantas. Tapi masuk neraka enggak tahan juga gitu. Tengah-tengah aja enggak ada itu, Pak. Pilihan bagi manusia cuma 2, surga atau neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang enggak di surga dan neraka itu cuma Tuhan, Pak. Yang menciptakan surga dan neraka itu. Iya, enggak perlu surga dan neraka juga Tuhan. Allah Subhanahu wa taala enggak perlu keduanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, hanya saja di dalam perjalanan ini, dalam hidup ini ada orang yang beda arah gitu ya. Ada yang ngambil jalur kanan, ada yang ngambil jalur kiri. Ya, ada yang berbeda arah sudah memang. Ya, itu satu perbedaan. Nah, tanyakan, saya ini udah benar nggak arahnya atau belum? Gitu ya. Jangan sampai beda arah. Sorga ke kanan, nanti belok kiri. Nggak ketemu itu. Sampai kapanpun nggak ketemu itu. Itu beda arah. Itu perbedaan di antara manusia ya. Nah, ada yang beda akselerasi kecepatannya. Ini sudah satu arah ini, sama-sama belok kanan. Yang udah belok kiri lah sana kan nggak tahu kita urusannya kemana itu kan begitu ya. Nah ini kita yang sudah satu arah ini, sama-sama belok kanan ini, belok kanan. Ya sama-sama pilih Islam misalnya begitulah ya. Tapi beda juga, bedanya di mana? Akselerasinya, ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu.
Yang mau cepat silakan cepat, yang mau lambat-lambat ya silakan juga. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya untuk mempertaruhkan dirinya. Ya, untuk mempertaruhkan dirinya. Ya, ada yang membebaskan dirinya, lepas. Ya, ada yang mencelakakan dirinya. Ya, dia milih masuk jurang. Dia pilih masuk jurang daripada jalan yang sudah terbentang di depannya. Begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu tiap hari kata Nabi. Kullun nasi yaghdu. Semua manusia tiap hari melanjutkan perjalanannya. Ya, faba'i'un nafsahu, untuk mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Tiap hari itu. Yang udah mati gimana, Ustaz? Yang udah mati juga melanjutkan perjalanan hidupnya, Pak. Ya, belum selesai lagi. Orang mati selesai urusannya? Enggak. Dia tetap melanjutkan perjalanan hidupnya walaupun sudah mati. Mati itu cuma portal untuk antum pindah dari alam dunia ke alam berikutnya, alam barzakh. Alam barzakh pun ada tantangannya, karena begitu masuk alam barzakh kan ditanya itu. Datang malaikat mungkar dan nakir menanyai kita. Belum selesai, belum kelar lagi urusannya. Dan terus sampai diputuskan surga atau neraka. Sangat panjang perjalanannya itu, ya. Jadi belum berhenti kita sampai, ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ketika ditanya, kapan kamu istirahat? Kayaknya nggak ada matinya, nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Ya, maka beliau mengatakan, sampai satu kakiku ini menapak di surga. Ya, sudah jelas Pak, napak di surga baru selesailah. Sebelum itu masih banyak urusan. Akhirat itu lebih banyak urusannya daripada dunia. Sangat sibuk, saking sibuknya orang itu nggak peduli, dia nggak pakai apa-apa, bayangkan itu. Itu nggak ada sehelai benang pun yang menutupi dirinya. Itu jadi nggak peduli lagi sudah. Saking sibuknya urusan akhirat itu. Antum sesibuk-sibuknya di dunia ini, apa lupa pakai baju? Nggak lupa ya? Tetap pakai baju keluar rumah ya, walaupun sedang lagi sibuk-sibuknya ini. Ya, itu kesibukan dunia, kesibukan akhirat itu lebih dari itu. Ya, ya belum lagi tadi itu Allah nampakkan warna asli kita. Wah, itu yang membuat mata terbelalak, terbuka lebar gitu, terkejut loh gitu ya, terkejut-kejut bahkan, penuh kejutan ya. Itu yang kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita, siap nggak ya? Kira-kira gini ya. Maka ya persiapkan itu. Kenapa kita harus mempersiapkan akhirat? Nggak kena lelah, nggak ada jeda sampai mati. Karena kita masih terus berharap dan takut, cemas. Sementara kita orang-orang yang nggak dikasih jaminan, Pak. Ya, nggak ada jaminan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seandainya seseorang itu fokus memikirkan hal ini, niscaya dia nggak ada waktu untuk kepoin orang lain. Ya. Maka orang yang julid kepo sama orang lain itu orang kurang kerja kali itu, Pak. Ngapain juga dia ngurusin orang lain, kan begitu ya? Wah, ngerasain orang lain, wah, menebak orang lain, nebak-nebak warna orang lain, kurang kerja itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Dalam hadis lain disebutkan, ya Ka'ab, an-nasu ghadiyan. Wahai Ka'ab, seluruh manusia menempuh dua pilihan.
dikasih dua pilihan tadi. Ya kita tahulah kenapa Allah kasih pilihan kepada kita. Karena manusia ini terlalu liar. Sampai penciptanya sendiri, udahlah silakan pilihlah. Nggak ada paksaan. Ya, saking liarnya manusia itu. Allah katakan silakan pilihlah sendiri. Ya, apa kata Nabi? An-nasu ghadiyan. Setiap orang ya tiap hari akan memilih dua jalan. Manusia ini sudah banyak dikasih privilege sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditugaskan untuk menjaganya, namanya malaikat hafazah, kan begitu ya. Nah, karena dia punya musuh namanya setan, maka dikasih pendamping itu, yaitu malaikat hafazah. Maka setiap ada bisikan-bisikan buruk, pasti ada lawannya ya. Betul nggak? Itu kan tiap hari ya. Pernah nggak terdengar di telinga antum, mau telinga kanan, mau telinga kiri, bisikan-bisikan kotor? Pernah nggak? Terasa nggak? Tiap hari itu bergejolak, berkecamuk, ya. Terasa atau nggak terasa lagi? Ada bisikan-bisikan buruk ya, telinga kita. Bukan ada suaranya, enggak. Ya, kalau ada suaranya takut antum nanti. Tapi sejurus dengan itu, antum juga merasakan ada counternya, kan begitu ya? Enggak iyalah, enggak, kan gitu ya. Dalam kebimbangan itu, keraguan-raguan. Walaupun enggak tahu lah apa yang dipilih ya. Nah, itulah dia hidup, Pak. Tiap hari itu kita jalani itu. Tiap hari itu kita alami. Seperti ya main catur tadi lah. Kalau hitam putih antum masih kalah, ya itu artinya antum yang betul-betul awam lah, itulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu telah membeli dari orang-orang yang beriman baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, Allah menawarkan suatu perniagaan yang mahal, yaitu surga. Dengan modal harta dan jiwa manusia itu. Yaitu Allah kasih waktu dia dan Allah kasih fasilitas. Makanya harta itu, manusia dan harta. Di mana sih istimewanya manusia berkaitan dengan harta? Coba saya tanya dulu. Apa istimewanya manusia dengan harta? Bagaimana dengan makhluk-makhluk lainnya? Sadar atau enggak sadar, hanya satu makhluk yang Allah kasih kepemilikan harta, yaitu manusia. Malaikat punya harta enggak? Setan? Enggak juga. Binatang? Enggak. Nah, yang satu-satunya makhluk yang dikasih kepemilikan harta, padahal semua dari Allah, hanya manusia. Oleh karena itulah manusia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang harta. Tapi harta ini sebenarnya fasilitas untuk membeli surga. Jalan atau alat yang bisa dipakai untuk membeli surga. Walaupun surga itu mahal sekali. Tapi enggak apa-apalah kata Allah. Allah terima harta yang kamu miliki itu untuk membayar surga, walaupun tidak cukup sebenarnya. Yaitu harta-harta yang kita gunakan untuk apa? Kebaikan, ketaatan. Baik itu berupa sedekah ataupun yang lainnya. Kita punya harta kita gunakan untuk ketaatan. Ya. Maka tanggung jawab harta termasuk tanggung jawab yang berat.
Akan ditanya kemana dan dari mana. Dua. Dari mananya bisa dijawab, kemananya enggak lolos. Dari mana kemananya bisa dijawab, dari mananya enggak kejawab, enggak lolos juga. Yang enggak lebih lolos lagi apa? Dari mana kemananya enggak bisa jawab itu. Ya, enggak bisa jawab dia. Karena jawaban yang salah enggak diterima, Pak. Yang lolos cuma satu, yang bisa menjawab dari mana dan kemana. Itu harta itu. Karena harta ini bisa dipakai untuk beli surga soalnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, Ibnul Qayyim melanjutkan. Perkataan Ibnul Qayyim. Siapa yang tidak mengisi waktunya untuk Allah dan mengisi waktunya tanpa petunjuk Allah. Sekali lagi ya, siapa yang tidak mengisi waktunya untuk Allah, untuk ibadah maksudnya, dan tanpa petunjuk dari Allah, ibadah tapi ngawur, ya. Satu dia ibadah, yang kedua dia lakukan dengan petunjuknya, kan begitu ya. Nah, ada yang dua-duanya enggak itu, ibadah enggak, ya, dan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di sini, siapa yang tidak mengisi waktunya untuk Allah, untuk ibadah, dan mengisi waktunya tanpa petunjuk dari Allah, maka dia lebih baik mati daripada hidup. Ini ungkapan yang sudah disederhanakan. Asal kalimatnya, ya, bawah tanah lebih bagus daripada atas tanah baginya. Maksudnya apa? Mati lebih baik mati daripada hidup kalau seperti itu. Karena kalau masih hidup itu ibarat zombie, mayat-mayat berjalan, Pak. Ya, yang kerjanya cuma nakut-nakuti orang, gitu ya. Nggak ada zombie ya. Zombie itu kan nakut-nakuti orang, kan gitu ya. Udah nggak ada sampah lah, udah nggak ada faedah lagi. Nah, seperti itulah ya. Orang yang hidup tapi tidak mengisinya dengan mengisi waktunya untuk Allah dan mengisi waktunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, hidupnya ngawur-ngawuran aja. Ada sebagian orang nggak ngerti hidup itu untuk apa, ngapain, bagaimana, nggak pernah jadi pertanyaannya. Iya, ngawur-ngawur gitu aja, gitu. Ujung-ujungnya kan mati juga katanya. Nah, itulah orang yang memang sudah kehilangan pedoman ya. Orang-orang kafir kan kita lihat hidupnya itu kan ngawur-ngawuran aja sudah, ya, nggak ngerti lagi sebenarnya dia ya. Hidup ini mau apa sebenarnya, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dikasih sehat pun nggak bermanfaat, dikasih sakit lebih parah lagi, kan begitu. Nah, demikian. Kata Ibnul Qayyim ini, ya, orang seperti itu matinya itu lebih baik daripada hidupnya. Ya. Maka ada sebagian orang, ya, matinya itu memutusnya dari keburukan. Ya, hidupnya justru memperbanyak keburukannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka jika hamba itu, ya, jika hamba seperti itu, ya, sholat, dia memberi bagian dari sholatnya, ya, karena dia khusyuk mengerjakannya, ya, dan yang lain-lainnya, ya, karena ibadah itu kan harus dilakukan satu ya. Kan di sini akan kita sebutkan sebentar lagi muqaddim pengantarnya, ada 3 pengantar. Yang pertama adalah ya tentunya kita harus mengerjakannya karena Allah. Tapi nggak cukup di situ aja. Ikhlas namanya itu. Ada pengantar kedua, yaitu apa? Kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan asal ibadah.
Ya, perlu kita lakukan dengan petunjuk yang benar gitu ya, supaya hasilnya benar juga. Sholat misalnya, kan nggak sama. Ya kalau kita mendang-mending, mudah mending lah sholat kan begitu ya, daripada nggak sholat. Tapi kan kita bukan kaum mendang-mending. Bukan hanya, udah mending saya sholat. Kalau kelasnya itu, maka kita kelasnya kaum mendang-mending Pak. Tahu kaum mendang-mending beli mobil? Ya begitulah dia ya. Ya memang selera rendah begitu ya. Udah syukur saya sholat gitu. Kan ada orang seperti itu. Maka sholatnya pun kita tahu itu berantakan itu. Nggak ada khusyuknya, asal-asalan kan begitu ya. Nah, maka seorang itu akan sholatnya aja itu dilihat dari bagaimana dia melakukannya. Bukan sekedar dia sudah sholat aja. Selesai sudah kan begitu ya. Nah demikian. Ya semua ibadah sebenarnya sama. Sholat, orang itu ada yang keluar dari sholatnya hanya dapat 1/2, 50%. Ada yang cuma 25%, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang cuma 1%, ada yang 0%, nggak dapat sama sekali. Ada yang lebih teruk lagi, dia justru dapat dosa dari sholatnya. Ya, nah demikian. Jadi nggak imbang antara dosa yang didapatkannya dengan apa? Sholat yang dikerjakannya. Maka kalaupun kita sholat, kita harus melakukannya dengan satu, sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Itu sholat gitu ya. Saya contohkanlah. Puasa itu bikin sehat. Puasa itu bikin sehat enggak? Ini cerita sehatnya lah, kalau cerita pahala itu urusan Allah kan begitu ya. Puasa itu bikin sehat enggak? Pak, bikin sehat? Yakin? Saya kok enggak yakin ya? Yakin enggak? Yang benar. Ya bener lah dari azan subuh sampai azan maghrib kan gitu ya. Memangnya sampai azan zuhur aja itu puasa bocah namanya. Saya kok nggak yakin ya. Antum Ramadan puasa nggak? 1 bulan ya. Nah, keluar Ramadan timbangan turun atau naik? Iya, maksudnya saya ingin jelaskan. Yang salah bukan puasanya sebenarnya. Yang salah bukan puasanya, yang salah itu bukanya Pak. Kadang-kadang kita puasanya ikut Nabi, bukanya enggak. Iya, puasanya enggak ikut Nabi, bukanya enggak ikut Nabi itu. Gimana mau sehat Pak? Ya kalau cari bukaan itu 1 jam keliling-keliling Jaksel ini nggak pulang-pulang itu, 1 jam nyari bukaan. Banyak kali yang dibeli, semua yang ada di pasar diborongnya kan gitu ya. Nah gitulah dia cara kita buka puasa. Gitu mau sehat. Katanya kurma itu sunnah, gorengan wajib Pak. Ya kan? Lalu gimana ceritanya mau sehat Pak? Yang salah bukan puasanya, yang salah Pak bukannya gitu. Itu kalau puasa tidak dilakukan dengan tepat begitulah ya. Maka antum nggak dapat sehat. Ini cerita sehat ya, bukan pahala ya. Kalau pahala itu urusan Allah lah. Ya, berapa nilai puasa antum itu kan, kalau pahalanya itu kan di sisi Allah. Ini kita nilai yang nampak aja lah, sehat nggak sehatnya gitu ya. Ya, nah kalau cara buka kita seperti itu, waduh, saya nggak tahu dapat sehat atau dapat sakit itu. Di Masjid Al-Hikmah ini ada buka puasa bersama. Kalau Ramadan, ada Pak? Ada ya? Mungkin tiap hari ya? Nah, nanti Ramadan tahun depan ya untuk buka puasa sediakanlah hanya 3 butir kurma dan 1 gelas aqua tiap hari.
Kita lihat separuh Ramadan aja lah, masih ada nggak orang datang ke sini? Coba kira-kira. Besok-besoknya dia, udahlah nggak usah dihalik mahal lagi, ya. Cuma kurma sama air putih gitu ya. Mana gorengannya, mana kolaknya, mana itu dia, ya kan? Betul nggak ini? Coba aja kalau nggak percaya. Besok-besoknya nggak ada yang datang, Pak. Ya kan? Nggak ada gorengannya katanya. Nah begitulah cara kita puasa. Lalu kita mau sehat. Gimana ceritanya itu? Para jemaah yang dimuliakan. Pernah ziarah kubur? Kata Nabi ziarah kubur itu manfaatnya apa? Apa? Ingat mati. Ingat mati ya. Pernah ziarah kubur? Ingat mati atau ingat yang lain? Serius ini? Seefektif apa ziarah kubur itu membuat kita ingat mati? Nah saya tanya, pernah ziarah kubur kan? Ingat apa? Atau nggak ingat apa-apa, beleng aja gitu. Numpang lewat, parah itu. Kalau antum ziarah kuburnya siang-siang, antum ingat es doger, es teh manis, ingat itu antum. Aqua mana aqua? Kenapa? Panas, siang-siang kan panas, gerah, ya kan? Ingatnya apa? Es doger itu. Padahal sedang ziarah kubur itu. Kalau antum ziarah kuburnya rame-rame, antum ingat ngerumpi nanti. Datang ke kubur, wah ini si fulan nih mati korupsi mungkin nih. Gitu. Si komentari semua yang dari kubur itu. Kenapa? Ada teman ngobrol soalnya, ngobrol lah. Lagi ziarah kubur, wah ini si fulan ini, lu bekas PT ini nih. Pulang ziarah kubur kita ngelamar yuk gitu. Gitu. Ada teman ngobrol, Pak. Mana ingat mati kalau gitu caranya? Serius, antum yang sudah sering ziarah kubur lah dengan cara seperti itu, ingat mati enggak? Ini jujur-jujuran ini. Seefektif apa ziarah kubur itu mengingat antum kepada kematian? Tapi kalau antum betul-betul mau ingat mati dengan ziarah kubur, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu. Tengah malam sendirian. Ya itu yang Nabi nggak bawa istri bahkan. Sembunyi-sembunyi pergi itu, tengah malam ke Baqi. Seperti itu hadisnya. Nah, begitulah caranya, Pak. Nah, baru ingat mati itu. Silakan kalau nggak percaya. Ya, nggak ingat apa-apa lagi di situ, nggak ingat es doger, malam-malam saya pengen jualan, Pak. Mau ngobrol, siapa teman ngobrol? Apa yang antum pikirkan kalau kondisinya seperti itu, kalau nggak ingat mati? Atau ingat lari, ketakutan. Masuk ke tengah-tengah pemakaman tuh ya. Nah, jangan cepet-cepet lah, cepet-cepet numpang lewat namanya kan itu ya, berhenti di situ ya. Doakan orang yang ada di kubur itu, rasakanlah kesepian itu, rasakan kesepian itu. Maka kita seolah-olah bagian dari mereka. Itu jamin, Pak, ingat mati antum. Nggak ingat yang lainnya di situ ya. Ya, mau ingat apa lagi di situ coba, Pak? Kalau dengan cara seperti itu ya, kalau nggak ingat mati ya udah. Para jemaah. Jadi ya nggak cukup ibadah saja. Antum juga harus mengalami ibadah itu dengan baik, sesuai dengan petunjuknya, dilakukan karena Allah dan sesuai dengan petunjuknya. Para jemaah ini baru nampak hasilnya gitu. Baru ada pengaruhnya. Kalau enggak ya banyak orang yang sholat ya biasa aja gitu. Enggak mengubah apapun sebenarnya. Banyak orang yang umroh dan haji tambah parah, Pak.
pulang bukan tambah baik, malah tambah parah. Ini contoh umroh dan haji yang mabur, bukan mabrur. Karena tidak ada nilai di situ. Nggak ada nilai di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena dilakukan tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi, satu. Dan dia juga nggak ngerti ibadah itu untuk apa. Ada yang ikut-ikutan, ya. Ada yang mendang-mending tadi kan gitu ya. Mendinglah saya sholat, mending saya puasa. Kau mendang, mending para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Artinya ya silakan kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita ya lakukan semua dengan baik karena waktu sedikit. Itu dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Demikian. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya materinya karena kita sudah menyelesaikan muqaddimah. Ya. Selesailah muqaddimah buku ini, nanti kita masuk bab pertama yaitu niat yang ikhlas. Ada 3 pengantar di sini. Yang pertama kita bicara tentang niat. Yang kedua, bab kedua ada 3 pengantar, 3 bab berarti ya. Yang kedua meneladani sunnah Nabi, mengikuti petunjuk Nabi. Karena kadang-kadang sayang juga kita capek-capek ibadah tapi ternyata nggak sesuai dengan petunjuknya, kan begitu ya? Sayang sebenarnya. Cerita pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara kasat mata saja kita mengerjakannya salah, ya gimana kita berharap dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya? Apalagi Nabi mengingatkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ancamannya raddun, tertolak, kan begitu. Nah, masih berharap juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengantar ketiga di sini dalam buku ini adalah jadikan setiap amal itu, kegiatan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Ibadah itu luas. Ya, hal-hal duniawi juga bisa jadi ibadah. Jadi 3 pengantar ini penting untuk melandasi buku ini ya. Karena kita akan bicara tentang kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Namanya juga panduan amal sehari semalam. Sehari semalam berapa jam? Berapa jam? Hah? 24. Ada yang dapat 25 sini? Atau ada yang cuma dapat 20? Enggak, sama ya? Sama rata, 24 jam. Ya, nah demikian. Taib. Nah itu 3 pengantarnya yang akan kita bahas satu persatu. Mulai dari pengantar pertama yaitu niat yang ikhlas. Taib para jemaah, mungkin sampai di sini dulu ya materi kita. Untuk selanjutnya bagi yang mau bertanya kita persilahkan. Ya.